Wih, pancene gawedhe tenan sekolah nih. Lah tulisannya sak ngono ngambane. Wih, jan. Pada menyala ngono sip tenan SMK 2 Bangkalan. Assalamualaikum. Iwak pelas bumbu cakalan. Jatim cerdas saiki melebu nang Kabupaten Bangkalan. Istimewa wong. Salah satu SMK pusat keunggulan sing ana nang Bangkalan dan mempunyai kekhususan yang diunggulkan itu memang khusus bidang mesin, teknologi pemesinan. Koyok apa sih? Kita ikuti koyok biasanya Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK. Saya ono nang kini dan beliau akan menuju dan meninjau langsung kehebatan anak-anak kita dalam menggunakan alat-alat di bengkel-bengkel yang ada di SMK 2 Bangkalan. Ayo Wong, alon-alon kita ikuti, cek tambah jelas. Masuk. Ya, tepuk tangan disik. Alhamdulillah kita sudah ada di SMKN 2 Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan sudah ada di tengah-tengah kita. Koyok biasa ditemani dengan Bapak Kabid PPSMK, Bapak Kacap Din Kabupaten Bangkalan, juga ada Ibu Kepala Sekolah sing duwe gawe didampingi Wakil Tekok Dudika yang intens selama ini mendukung dan mensupport kemajuan SMKN 2 Bangkalan. Pak Kadis nyuwun sewu, kita sudah ada di bengkel nih kok Pak. Bengkel tempat latihan anak-anak teknik mesin atau teknik pemesinan. Kinten-kinten nyuwun sewu Pak, dibanding-bandingkan dengan situasi yang ada, apakah menika sudah memenuhi standar untuk anak SMK yang sedang latihan di bidang teknik mesin? Monggo, kita bagaimana? Yang pertama tentu saya memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 2 Bangkalan yang kepala sekolahnya Bu Nur Azizah, karena ini satu-satunya SMK pusat keunggulan di wilayah Kabupaten Bangkalan. Dan saya melihat alhamdulillah teaching factory-nya cukup bagus, peralatannya bagus. Tadi para siswa juga memperagakan bagaimana mengoperasikan peralatan yang ada di ruangan ini, termasuk hasil-hasil karya juga ditunjukkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kami memberikan apresiasi kepada para siswa SMK Negeri 2 Bangkalan. Dan kata orang, Surabaya itu adalah Bangkalan bagian selatan. Jadi Surabaya itu Bangkalan bagian selatan. Dan sudah lama yang namanya Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, itu adalah kawasan strategis, kawasan yang perkembangannya sangat cepat, sehingga sangat tepatlah kalau di Bangkalan yang merupakan bagian dari Gerbang Kertosusila ini ada SMK yang memiliki kompetensi permesinan. Wis, tepuk tangan. Jadi sing dimaksud Bapak Kepala Dinas tadi, saking hebatnya Bangkalan ini sampai isok tekan dindi, bagian-bagian mana dan di mana saja itu SDM sing tumbuh dan dilatih tekok Bangkalan ini isok tekan dindi. Bu Kepala Sekolah, penjenengan tentu bangga begitu Bapak Kepala Dinas menyampaikan tentang sekolah penjenengan. Kinten-kinten singkat mawon Bu, upaya yang dilakukan selama ini itu seperti apa sehingga SMKN 2 Bangkalan itu bisa jadi koyok keadaan saat ini?
Kami berusaha Bapak untuk melatih anak supaya mempunyai kompetensi, yaitu terutama kompetensi yang sesuai dengan harapan Dudi. Itu. Kemudian kami secara berkala memanggangkan anak ke Dudi, meskipun itu bukan jadwal PKL. Ya. Nah, kami pun juga selalu mendekati Dudi, baik yang ada di Bangkalan maupun yang ada di luar Bangkalan. Terutama Dudi kami sangat intens untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan PT Asidok yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sampai sekarang kerjasama itu tetap berlanjut dan kami sudah memprogramkan kerja-kerja sama yang lain untuk meningkatkan inovasi baik anak didik maupun guru-guru kami. Weh, semangatnya kepala sekolah. Dan Cak Bey, ini salah satu bukti bahwa Dudika ini mampu dirangkul oleh SMK Negeri 2 Bangkalan. Beliau, Bu Anita, ini adalah Direktur Utama PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia dan berkenan hadir mendampingi putra-putri yang menjadi siswa di SMK Negeri 2 Bangkalan. Matur nuwun Bu Anita. Bu Anita. Nanti kita juga akan ngomong-ngomong dengan beliau, Bu Anita. Kita ingin juga tahu lebih banyak tentang nopo mawon apa saja yang selama ini sudah didukung untuk kemajuan SMK 2 Kabupaten Bangkalan. Ojo nang titi wong, kita lanjutkan unjung-unjung ke tempat lain yang lebih hebat lagi. Ojo nang titi tetap di Jatim Cerdas. Ada Ibu Sekdis Mbah Nuwun sudah ikut nunggoni di sini, ada Bapak Kabid PPSMK, tidak ketinggalan ada Pak Kacabdin Bangkalan, dan sampean wong sing di omah nonton JTV lek sampean ngeti stadion tempat toksu iki kepala sekolah sak Bangkalan kumpul kabeh, tokoh-tokoh pendidikan sak Bangkalan kumpul kabeh, juga ada teman-teman penggiat pendidikan seni dan budaya. Alhamdulillah ngelumpuk nang SMKN 2 Bangkalan. Tepuk tangan. Sebelum saya mulai dengan Pak Kadis, niki saya ke Bu Kepala Sekolah dulu. Nggih. Sebagai Kepala SMK Pusat Keunggulan. Ini tahun yang kedua ya Bu ya. Tahun yang kedua. Bu Kepala Sekolah biasa mawon kali kula jinak niki sudah disuntik lemes niki wau mboten napa-napa nggih. Sebagai Kepala SMK Pusat Keunggulan Bu, kinten-kinten goalnya itu jane penjenengan pengen apa? Tujuan utamanya kok ngeyel kepingin menjadi SMK Pusat Keunggulan tuh goalnya atau tujuan utamanya jane kepingin apa? Kami terkait dengan SMK Negeri 2 Bangkalan sebagai SMK Pusat Keunggulan, kami ingin anak didik kita setelah lulus dari SMK Negeri 2 Bangkalan bisa terserap di Dudi Bapak, kemudian bisa berwirausaha, kemudian ada yang mau meluncurkan bisa diterima di perguruan tinggi. Begitu. Kemudian kami juga ingin siswa-siswi kami mempunyai skill, baik kompetensinya juga sesuai dengan keinginan industri. Artinya anak-anak sudah terbiasa dengan situasi industri. Kami berusaha di sekolah menciptakan kondisi yang seperti industri. Jadi tidak kaget lagi Bapak jika anak-anak kami masuk ke dunia industri. Mungkin seperti itu keinginan. Jadi setting di seolah-olah anak-anak di sekolah ini sudah seperti situasi yang ada di Dudika. Begitu hebat sekali Bu Kepala Sekolah ini. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Kadis nyun sewu. Di tengah kita ini juga ada Ibu Anita yang beliau mempunyai komitmen yang cukup bagus. Kinten-kinten Pak Kadis, adakah nanti SMK sejatim, bukan hanya SMK 2 Bangkalan, yang bisa nanti dilingkan atau ada motivasi khusus supaya bisa lebih link lagi dengan Dudika sebagaimana SMK 2 Bangkalan dan Asidok? Monggo Pak Kadis. Cabai, laporan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bangkalan kepada saya. Lulusan tahun 2001-2022. Ini yang sudah masuk di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Itu 87% dalam waktu 3 bulan. Ini luar biasa ini. Artinya bahwa kompetensi keahlian
para alumni SMK Negeri 2 Bangkalan ini sudah mendapatkan pengakuan dari Dudika. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini beberapa pimpinan perusahaan juga hadir, termasuk di samping saya Bu Anita ini. Dan saya terima kasih kepada Adi Luhung Sarana Segara Indonesia, karena tidak hanya bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Bangkalan saja, tetapi saya melihat di banyak SMK yang ada dunia perkapalannya, ada dunia mesinnya, ada dunia lasnya, itu bekerja sama dengan PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia. Sehingga saya sangat mengimbau semua para kepala SMK itu bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan dengan baik. Semakin banyak perusahaan yang bekerja sama dengan sekolah itu, maka saya yakin semakin mudah seorang siswa mencari pengalaman dan mencari kerja. Alhamdulillah, tepuk tangan. Bu Anita, saya nanti akan ngomong khusus setelah yang satu ini, karena tentu ini yang lagi nonton JTV selak kepingin seperti apa Bu Anita itu, kok sebegitu sungguh-sungguhnya dengan SMK 2 Bangkalan. Tapi nanti saja setelah yang ini. Ojo nang titi wong, tetap di Jatim Cerdas. Ya, kita masih lanjutkan lagi, dan Mbah Nuwun ini meskipun tidak tampak di sini, Bapak Kabid PPSMK, Ibu Sekdis Pendidikan juga ada di tengah kita, Pak Kacabdin Kabupaten Bangkalan juga asik lagi nyimak kita yang ada di depan ini. Kita lanjutkan lagi, nyun sewu Bu Anita. Tadi Kepala Dinas sudah sebegitu, terima kasih penjenengan atau kepada Asidok yang lebih dikenal sebutannya begitu mungkin gitu. Saya kok kepingin lebih jelas lagi itu Bu Anita, monggo. Terima kasih Cak Beni. Saya juga terima kasih Pak Wahid, Pak Kadis yang sudah berkenan hadir. Perkenalkan, saya Anita dari perusahaan galan kapal PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia. Kalau kependekannya PT ASSI Pak. Kalau PT ASI itu rasanya kok nggak nyaman gitu. Oh begitu gitu. ASSI. ASSI ya. Nah. Kami sampaikan bahwa perusahaan kami, perusahaan galan kapal dengan lingkup kerja di bidang pembuatan kapal, Pak, pembuatan kapal dan juga reparasi kapal, di mana memang jenis usaha kami adalah padat karya. Jadi padat karya, satu galangan itu bisa sekitar 500 sampai ribuan, Pak, gitu yang diperlukan. Tentunya memang dari masing-masing perusahaan, khususnya di PT Adi Luhung ini, mempunyai misi edukasi, Pak, gitu, kepada dunia pendidikan juga. Jadi kami juga kerjasama dengan dunia pendidikan, baik SMK maupun perguruan tinggi. Dan ini sudah kita terjalin lama, dan tentunya ini adalah kolaborasi yang cukup bagus, Pak, ya, antara pemerintah, antara dunia pendidikan maupun dunia usaha, sehingga kita juga tidak akan kekurangan di dalam kebutuhan SDM, Pak, gitu. Seperti itu. Dan SDM akan bekerja, pasti akan ini, Pak. Saya potong Bu Anita. Kok sebegitu antusiasnya penjenengan bela-belani SMK? Apa selama ini memang ada manfaatnya alumni-alumni atau lulusan SMK yang teknik mesin, las, kapal itu memang betul-betul bisa langsung klik dengan ASSI atau perusahaan penjenengan atau bagaimana? Ya, sekarang ini memang kerjasama di kami antara SMK mau ke industri. Ini bukan hanya magang, Pak, tetapi yang akan kita kembangkan adalah juga dari sisi penelitian, peningkatan dari teknologi industri, Pak. Jadi tentunya sekarang ini dibalik, Pak. Jangan kita bicara kerjasama ini saling merugikan, tetapi saling menguntungkan. Nah, tepuk tangan dulu, itu, tepuk tangan dulu. Siap. Dan karena kebetulan saya juga sekarang ini Ketua Asosiasi Galang Kapal Seluruh Indonesia, dan kami juga
Dan tentunya hal ini akan kami sosialisasikan khususnya di Jawa Timur, Pak ya. Gitu, di asosiasi kami IPRINDO namanya, Ikatan Perusahaan Industri Galang Kapal dan Lepas Pantai, untuk bisa bersinergi dengan SMK-SMK vokasi yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Bu Anita, bukan main. Ternyata beliau juga sebagai ketua asosiasi tadi, bukan hanya pengelola satu bidang usaha. Pak Kadis, kinten-kinten melihat antusiasnya bahwa hasilnya anak-anak kita di bidang las, mesin, seperti yang ada di SMKN 2 Bangkalan, dan banyak sekali di Jatim ini SMK teknologi yang mempunyai pengelasan mesin. Dan kinten-kinten ke depan mau bagaimana lagi Pak Kadis ini? Ada Bu Anita yang banyak sekali itu. Manfaatnya untuk kita bagaimana? Nyun sewu, monggo. Ya, mumpung ada Bu Anita sebagai Ketua Asosiasi Galangan Kapal seluruh Indonesia. Dan perusahaan yang dipimpin oleh Bu Anita, Adi Luhung Sarana Segara Indonesia. Ini perusahaan galangan kapal yang cukup besar. Bahkan kapal pertama kali yang didesain untuk mengangkut sapi itu adalah karya PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia. Jadi sapi pun perlu nyaman kalau di kapal. Iya, sehingga beliaulah yang mendesain pertama kali. Nanti didesain ngangkuti tukang syuting ngoten kiten-kiten saged nggih Bu Anita. Dan ini Cak Bay, kalau saya tadi ngelihat yang tari-tari siswa dari SMK Negeri 2 Bangkalan. Ternyata siswa SMK itu juga banyak yang perempuan, tidak hanya laki-laki. Dan itu juga memiliki masa depan yang sama dengan laki-laki. Salah satu contohnya Direktur Utama PT Adi Luhung Sarana Segara Indonesia, juga seorang perempuan. Wah, bukan. Dan saya kenal baik beliau karena beliau sesama alumni ITS. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Cak Bay, di berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa banyak SMK-SMK yang memiliki jurusan las. Tapi belum ada satupun yang ada kompetensi las di bawah air. Iya. Jadi bagaimana kapal itu di laut, tapi dia bisa ngelas kapal yang bocor di dalam air laut. Nah, ini salah satu kompetensi ini ada di PD Adi Luhung Sarana Segara Indonesia. Sehingga saya sangat berharap ketua asosiasinya bisa mengembangkan las bawah air ini di SMK di Jawa Timur, khususnya di Madura. Karena perusahaan beliau ini ada di Madura. Bukan main. Ini Pak Kadis dengan Bu Anita ini tumbuh oleh tutup. Bukan saja satu alumni, tapi setelah lepas sebagai alumni ternyata mempunyai keinginan yang sama, memajukan anak-anak bangsa melalui pendidikan di SMK dan tentu SMA dan PKPLK juga gitu. Baik, akan kita lanjutkan koyoke tambah asik, gak masalah. Diperpanjang lagi waktu ini sampai habis ngisak ngono sekalian tuntas iki koyo. Aja nang ndi wong, tetep di Jatim Cerdas. Sampai kita kepada hal yang sangat penting. Kayak tadi Bu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Dinas, juga Ibu Anita yang mewakili Dudika yang sangat hebat sekali, sangat komitmen sekali atau sangat semangat bagaimana membina, memajukan, membantu, mensupport SMK supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Kali ini kita tahu sampai pada saatnya pesan-pesan. Apa yang beliau ingin sampaikan mungkin selama ini akan menjadi unek-unek. Kita simak dulu satu-satu. Mulai Bu Kepala Sekolah. Enggak, Bu Kepala Sekolah, penjenengan ingin ngendikan nopo, pesen nopo kepada yang lagi nonton JTV siang ini. Silakan. Pesan kami bahwa kami sebagai pendidik Cak Bay yakin bahwa masing-masing anak itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ya, betul. Artinya anak yang satu dengan anak yang lain itu kompetensinya bisa beda. Dan kita harus bisa, katakanlah bisa
mengapresiasi dari kelebihan anak-anak itu dan kita bisa mengembangkan anak-anak sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Sehingga jika kita memperlakukan anak seperti itu, anak akan senang di sekolah. Ya. Artinya sekolah akan menjadi rumah kedua bagi anak didik kita. Iya. Mungkin itu pesan dari kami. Tepuk tangan. Buatlah senyaman mungkin ketika anak ada di lingkungan sekolah. Mungkin gak mulai-mulai malah bingung sing nunggoni sapa kan ngono. Tapi maksudnya untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Bu Anita mau siang ini teman-teman kepala sekolah biasanya menyaksikan Bu, melihat JTV, monggo khusus kepada kepala sekolah yang lagi nonton JTV, silakan. Kepada seluruh kepala sekolah khususnya di SMK Vokasi ini, kerjasama antara dunia industri dan juga dunia pendidikan harus selalu ditingkatkan bagi untuk peningkatan dari sisi kualitas SDM lulusan dari SMK Vokasi, begitu juga untuk bisa menimbulkan atau mewujudkan inovasi-inovasi yang terkait dari hasil karya dari anak didik kita di SMK Vokasi ini. Jangan khawatir, sekolah di Vokasi pastinya akan bisa langsung mendapatkan dunia kerja yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Iya. Mugi-mugi Dudika atau se-Indonesia ini pimpinan atau CEO perusahaan itu semuanya seperti Bu Anita gitu. Sehingga SMK gak kangelan gandeng Dudika untuk kerjasama lebih baik lagi. Pak Kadis, monggo Pak Kadis ini closing statementnya. Ya, teknologi ini berkembang dengan cepat, sehingga dunia pun berubah dengan cepat. Dan perubahan-perubahan itu juga harus terbangun antara sekolah dan dunia industri khususnya. Karena apabila pendidikan terbangun link and match dengan Dudika, maka perkembangan teknologi ini insya Allah bisa diikuti oleh dunia pendidikan, dan bahkan tentunya kita berharap perkembangan itu juga ada di dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan tidak menunggu perkembangan, tapi merupakan bagian dari perkembangan teknologi itu sendiri. Komplit. Iki mau apa yang disampaikan beliau-beliau manfaat wong kayak kita semua, kayak sekolah dan pengelolaan sekolah kita masing-masing. Gak cuma tentu untuk sekolah vokasi, tapi semangatnya itu tadi bisa kita manfaatkan juga untuk memanage sekolah kita baik SMA maupun PK PLK. Sak Jatim kudu iso maju kabeh. Nembah nuwun Pak Kadis, Bu Anita, terima kasih, Bu Kepala Sekolah, Bu Sekdis, nembah nuwun sudah menemani kita, Pak Kabid PPSMK, Pak Kacap, nembah nuwun Pak Kacap sudah difasilitasi kita ada di sini. Ngunai wong dhisik iwak cucut dolanan manggis, monggo kukut SMKN Bangkalan Boys. Kula cak nyuwun pamit, wassalam.